Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini saya akan membahas tentang bagaimana sebuah website yang dikelola oleh ormas melakukan banyak manuver untuk bisa menjaga eksistensi dari ormas tersebut. Saya akan menyebutkan salah satu teori media sosial keislaman yang dipopulerkan oleh Gary R. Bun, ya, Gary R. Ban, GARY R.BUNT, Gary Ban ini menyebut media sosial keislaman itu punya beberapa fungsi. Yang pertama adalah fungsi edukasi, yang kedua fungsi penyebaran ideologi dalam kurung kaderisasi, juga ada yang ketiga fungsi ekonomi. Jadi kalau kita lihat ya, media sosial atau web, termasuk di dalamnya website kan termasuk salah satu platform media sosial ya, itu selalu punya tiga fungsi tersebut. Saya pernah menyebutkan bahwa ada sebuah ormas itu tidak hanya memproduksi konten dari pihaknya sendiri, tetapi juga mengundang penyimaknya atau pihak-pihak lain untuk ikut berkontribusi. Oleh sebab itu di sebuah website ormas misalnya ada rubrik seperti rubrik resensi, rubrik opini, di mana orang-orang dipersilahkan untuk turut meramaikan website tersebut. Apa tujuannya? Tujuannya salah satunya untuk menyebarkan pemahaman-pemahaman yang sesuai dengan prinsip-prinsip di ormas tersebut. Karena otomatis resensi atau opini yang ditulis dan dimuat di sana pasti yang punya kesesuaian dengan ideologi atau pandangan dari ormas tersebut. Karena melalui proses-proses editing, proses-proses seleksi dan seterusnya dan sebagainya, proses-proses yang semacam itu. Artinya tetap meskipun ditulis oleh pihak luar, resensi atau opini yang dipublikasikan melalui website tersebut tetap harus selaras dengan ideologi yang dimiliki ormas. Kawan-kawan yang sangat saya cintai, di luar itu ya, website ormas juga difungsikan untuk apa yang disebut kaderisasi digital ya. Kaderisasi digital karena ini website otomatis dia berbasis di internet. Kaderisasi digital itu selain menyebarkan konten-konten ya, menyebarkan konten-konten positif, konten-konten yang merupakan nafas-nafas ideologis dari ormas tersebut, juga mengadakan acara-acara atau seminar-seminar bisa seperti itu yang virtual, mengadakan ceramah-ceramah juga virtual yang kemudian dipublikasikan di kanal-kanal yang terafiliasi dan ormas tersebut. Oleh sebab itu kalau biasanya itu ya konten-konten YouTube, konten-konten di Twitter, konten-konten di Instagram itu juga dipublish melalui website begitu. Jadi semua platform media sosial ormas ya, mulai website ya, Facebook, Instagram, ya, Twitter, YouTube itu biasanya terintegrasi. Nah, apa fungsi dari kaderisasi digital itu di era kekinian? Kaderisasi tidak hanya offline atau tatap muka, tetapi harus ada upaya untuk mempererat hubungan melalui sarana-sarana atau fasilitas digital. Karena manusia itu semakin hari di era kekinian, di era media baru seperti sekarang ini, semakin sangat dekat dengan gawai. Jadi kalau hanya kaderisasi yang sifatnya offline, ketika orang itu berhenti bertatap muka dengan orang yang mengkader ya, misalnya saya ikut kaderisasi sebuah ormas, ketika saya pulang maka keterikatan itu bisa terganggu. Keterikatan saya dengan ormas bisa terganggu tatkala saya melihat postingan-postingan yang tidak sesuai atau postingan dari ormas-ormas lain terkait dengan edukasinya, ideologinya, itu saya bisa kemudian saya berkiblat ke ormas lain gitu. Keterikatan saya bisa kuat kalau ormas tersebut tetap memberikan konten-konten digital kepada saya. Jadi ormas itu selayaknya
terus memberikan edukasi, terus memberikan upaya-upaya kaderisasi ya, melalui media sosial itu tadi, supaya anggota-anggotanya atau paling tidak simpatisannya, simpatisan itu belum tentu anggota ya, misalnya ada orang suka dengan ormas tertentu tetapi bukan berarti dia anggota ormas tersebut, nah itu disebut simpatisan. Supaya simpatisannya tetap memiliki ikatan, tetap ada engagement ya, ada keterikatan gitu terhadap ormas tersebut. Karena di era sekarang ini kan gempuran informasi yang sifatnya ideologis, yang sifatnya agama atau keislaman itu mengalir dari mana saja melalui internet. Ormas kalau memang berkomitmen untuk menjaga ideologi dari anggotanya, menjaga keterikatan dengan simpatisannya, maka harus tetap berupaya melakukan banyak cara, bisa melalui penyebaran konten termasuk melalui seminar digital, melalui konferensi virtual berbasis digital itu tadi. Karena orang-orang sekarang sudah sangat dekat dengan dunia digital. Itu saja yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini terkait dengan pemanfaatan website ormas untuk kaderisasi digital dan untuk memberikan kesempatan para simpatisannya turut serta mempublikasikan konten melalui website humas tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.